Selamat datang kembali di YouTube channel Multitoys Indonesia. Hari ini kita akan mereview, membahas lebih mendalam lagi tentang Transformer, produk dari Blockkeys, atau sebelumnya kita kenal sebagai Buluki, mungkin sebelum kotaknya jadi Blockkeys. Ya, kalau bahasa itunya bacanya nggak bisa Blockkeys, jadinya keluarnya Buluki. Ya, ini pertama kotaknya dulu. Ini adalah kotak display yang dikhususkan untuk blind box. Sebenarnya ini bukan keluarannya Buluki ya, bukan keluarannya Blockkeys. Ini kotaknya untuk Popmart. Tapi karena pada umumnya semua blind box itu figurnya ya begitulah, kurang lebih sama. Jadi bisa dipakai untuk semua jenis figur blind box supaya di display bisa rapi, bisa indah, estetik gitu ya. Ukurannya berapa sih? Ukurannya ini berapa ya? Ini kalau satu jengkal saya sekitar 20 cm, ya 30 cm lah tingginya. Lebarnya ya 25 cm lah anggapannya. Terus panjangnya ya sekitar 30 cm juga. Oh, itu tangganya dapat juga lah? Udah dapat semua. Ini dapat semua, dapat tangganya. Tangganya 3 ya? Tangganya iya ada 3, cuman ini bisa di setup seharusnya. Jadi tingginya bisa diatur, modelnya mau dibuat 2 tingkat aja juga bisa diatur. Nah ini kita displaynya. Oh bisa pas itu ada Blockkeys ini? Yo, karena meant to be. Gitu tak? Nah, ini kalau kita nge-vlog itu terlalu bersemangat jadinya begitu. Jadi ini yang mau kita bahas. Sebelum masuk ke dalamnya kita lihat kotaknya dulu. Mungkin ada yang berminat lagi ngoleksi blind box apapun itulah, blind box apapun itu, mau Transformer, mau Shinchan, mau Labubu, mau apapun itu. Nah, supaya bisa tersimpan rapi dan elok, bisa beli produk Showcase. Berapa sih? Berapa sih? Ini harganya ngintip dulu saya. 450.000 saja. Oh, murah ya? Murah sama dong. kayak deluxe class-nya Transformer 1. Itu cuma dapat mainan satu, ini dapat kotak gede. Kandungan plastiknya lebih banyak ini pasti. Iya, beli ya bukan buat fungsi atau bukan buat berapa bahan yang aku punya. Kalau enggak aku beli bongkahan besi, jadi cuan. Ya, sekarang kita beranjak pembahasan ke Transformer. Nah, kalau Anda sudah nonton episode kita sebelumnya, sudah ditunjukkan produk terbaru Blockkeys Transformer. Cuman kenapa blind boxnya nggak dibuka ya waktu episode lalu tuh ya, saya bingung juga. Nah, ini langsung saya bukakan sekarang di sini karakternya. Ini Wave 1 kan ya? Wave 1 yang Galaxy ya kalau nggak salah. Galaxy version. Galaxy version. Yang versi pertama. Nah, yang bikin heboh nih satu jagat per transformeran. Nah, cuman saya perlu tanya dulu, kenapa figur ini bisa heboh di kalangan pecinta Transformer? Kan dia kalau Transformer itu kan mestinya mindsetnya itu wah bisa berubah jadi robot, jadi kendaraan gitu ya. Ini kan nggak bisa berubah jadi kendaraannya. Tapi kenapa bisa menghebohkan gitu? Apakah karena desainnya yang lucu, atau harganya yang murah, atau memang dia modelnya bagus sekali, atau karena disupport oleh film terbarunya Transformer One? Nah, kalau support sama Transformer One enggak lah. Ini kan semua G1. Jadi ini Thundercracker sama Skywarp. Nah, ini nggak semua, takutnya nggak semua ngerti ya. Coba dijelaskan dulu. Maksudnya itu apa ya? Ada Transformer G1, ada Transformer One, ada Movie, Armada, ada B-Former itu apa sih maksudnya? Travis First. Coba Anda diam, jangan jelaskan. Maksudnya tolong dijelaskan gitu. Katanya suruh diam. Ya, dijelaskan maksudnya dari berbagai macam istilah itu apa? Jadi G1 itu apa? G1 itu tulisannya G1. Generation 1. Nah. Jadi Generation 1 ini ya itu start di anime atau kartun lah yang 84. Jadul banget. Endingnya itu di Transformer Zone. Itu tahun 90
90 berapa, 92 kalau nggak salah. Aduh, 90 bahkan saya belum kuliah tuh, masih SMA. Transformers, SMP bahkan itu. Transformers Stone tuh nggak ada kartunnya, cuman manga. Dan Yang kartunya kan yang tahun 80-an iya, itu berarti. 84, itu waktu itu cuma ada Generation 1, terus habis itu Transformers Movie Season 3, habis itu masuk ke Headmaster, terus habis itu Padahal- pindah ke yang Jepang. Loh, ini kan mainannya nih asalnya kan dari Jepang, bukan dari Amerika kan. Nah, kan wah itu panjang Mul ceritanya Mul kalau kayak gitu. Jadi kan dulu ceritanya tahun 80-an itu si Hasbro itu kan mau jualan mainan. Terus dia cari-cari mainan lah di Jepang. Terus dia ketemu sama mainan Takara, nama itu ketemunya itu Diaclone, Nah, terus ketemu Microman dan Microman. Terus sama Micro Change. Nah, itu kan wah keren nih, wah mobil bisa berubah jadi robot. Kan waktu itu kan masih ya, lumayan masih baru lah. high-tech Lumayan baru lah gitu ya. lah. Keren Ya, gitu kan. gadget-gadgetnya itu masih gila gadget lah. Terus zaman itu. mereka mau jual kan, tapi ini gak ada ceritanya itu waktu itu. Ya, itu sama Microman itu ada ceritanya, tapi ceritanya ya gitulah, nggak asik lah, nggak seru. Terus jadi Hasbro itu habis itu kerjasama dengan Marvel, mereka kasih mainan-mainannya itu dibikinin cerita, dibikinin karakter. Terus habis karena komiknya mulai ngetop, mereka bisa jualan mainan, terus baru habis itu bikin Tapi namanya kartunya. dirubah jadi Transformer. Diubah semua jadi Transformer. Jadi dari Diaclone, Diaclone, Microman, Micro Micro-Change, Change. Macross sempat masuk. Satu. Ya, Macross itu pesawatnya itu ya. Iya. Dia kan berubah yang jadi VF1 robot set. gitu kan. Iya, yang pesawatnya si Roy Fokker yang kuning, yang Jolly Roger dicat merah jadi Jetfire. Ya, makanya IP-nya juga nggak tahu sekarang gimana ya. Cuman Macross kalau yang terakhir kayaknya itu udah makanya kembali ke pangkuan Nah, Ibu Pertiwi istilahnya kan. Kalau itu dulu kan nggak masalahnya, bisa, soalnya kan makanya- ada Robotech. Nah, itu masalahnya di Transformer dulu, Jetfire itu nggak keluar di Jepang, cuma keluar di Amerika. Jadi Jetfire itu kalau di Jepang mahalnya, wah apalagi kalau lengkap sama kota, puluhan ribu yen, ratusan ribu bahkan. Nah, cuman waktu zaman-zaman Transformer itu juga ada GoBot. Jadi kan Nah. modelnya kayak yang GoBot. Nah, GoBots kan culun, Nah, jangan gitu. GoBot sama Transformer kan duluan GoBot. tapi culun. Tapi kan duluan GoBot. Ya, mungkin Transformer itu kan dia berarti ini mau bersaing dengan GoBot, tapi dia ambil GoBots tuh desain. pandai loh ngambilnya dari itu kan, dari Nah, apa iya namanya? maksudnya kan ada GoBots mau bersaing nggak bisa desain sendiri, akhirnya ke Jepang lah cari yang selevel Iya. gitu untuk bersaing gitu kan. Nah, Yang membedakan GoBots dengan Transformer kok bisa lebih sulit Transformer apa ya? Transformer robotnya gede-gede. GoBots itu aku inget dulu dan aku masih punya beberapa, itu gede itu paling se-Hot Wheels. Segini Iya segini. sih, iya sih. Segini kecil. Terus sih. apa? Bungkusnya blisteran semua. Lupa kalau bungkusnya. Tapi Blister, robotnya bukan kotak. memang Bukan kecil-kecil kotak, sih. kecil gitu. Terus Robotnya habis itu kecil-kecil. memang diecast semua, keren. Tapi ya itu gampang letoy jadinya. Iya sih. Iya, gampang letoy. Terus jadinya apa? Banyak yang begitu diberdiriin gitu langsung melorot lagi itu karena hancur. Karena letoy. Nah, Ini. kembali lagi. Sekarang kenapa yang serial ini bisa Bisa ke top ya? Nah. Oke. Pertama, mereka ambil karakter itu yang bagus-bagus dan pertama mereka keluarin Optimus, mereka keluarin Skywarp. Ini kurang ajar nih. Jadi kan Skywarp sama Thundercracker ini kan sebetulnya recolornya Starscream ya. Nah, Nah, jadi mereka keluarin duluan nih. Terus Starscream kalau nggak salah di wave 2 deh. iya. Ini bentuknya sama ini. Iya sama, Cuman persis. beda Cuman beda warna doang. beda Nah, beda kepala. iya. Face-nya beda ini mukanya. Face-nya enggak sama kok. Face-nya sama. Ini hidungnya lebih bengkok, enggak ya? Ini Oh, matanya lebih sipit. pikir hidungmu apa? Duh, saya kan memperhatikan detail. Ya, kalau nggak salah ini cuma beda di efek ya. Efeknya sama ya. Ya, tapi intinya bedanya ya satu Skywarp, satu Thundercracker biru, Skywarp hitam. Jadi nggak pusing, nggak kayak Frenzy Rumble. Sudah jelas warnanya. Nah, ini bosnya nih. Nah, plus Tane. dapat Megatron. Tuh, Megatronnya keren. Megatronnya keren. Cuman berarti stereotip kalau pecinta Transformer tuh mainannya harus yang bisa berubah jadi Oh, iya. mobil jadi itu berarti enggak ya, enggak Oh, enggak lah. selalu ya, enggak selalu berarti. Ya, sekarang gini deh. Ya, aku suka yang bisa transform. Koleksiku transform semua. Tapi
ya nggak menutup lah, maksudnya kalau ada orang yang seneng robotnya toh terus pengen dimainin kayak mainin minifig ya, ini kan salah satu yang bikin dia ngetop itu pertama barangnya bagus, terlepas dari harga ya, barang ini bagus. Jadi kalau misalnya buat dimain-mainin, buat dipose-posein itu enak. Kayak mose-mosein minifignya Lego lah. Ini enak banget buat dipose-posein. Mau di pose kayak gimana juga enak. Karena dia nggak terhalang sama mekanisme transformnya. Kalau yang bisa transform itu kadang-kadang itu kehalang sama kibel, kehalang sama itu. Jadi itu yang bikin nggak enak digerakin. Walaupun yang sekarang juga banyak yang bisa transform bagus, cuman ya gitu harganya mahal, ratusan ribu, sejuta. Sebulan belum tentu beli satu. Nah, ini 80.000. 80.000 seminggu 2 kali belinya. Nah, seminggu 2 kali ya, dan habis itu lama-lama seminggu sepotong. Nah ini repaint-nya, aduh siapa ini namanya? Ini Ironhide. Ironhide kok merah? Ini Ironhide merah, kau pikir Ironhide Bayformers hitam? Itu Bayformers. Ironhide hitam. Oh ada filmnya Ironhide hitam kok. Ya ini juga ada animenya Ironhide merah. Iya. Nah, ini Ratchet. Ini kalau ini Ratchet tahu soalnya ada. Kok enggak komplain kamu kalau ini hijau, enggak hijau? Ya kenapa kan pokoknya ambulan saya ada tandanya ini ya Ratchet. Ini hijau, ini kalau kamu tidak ngurus semua ada tandanya hospital ini ya Ratchet. Ini ngotot ini. Nah, lucu ya besar. Ini dari Ironhide apa dari Thundercracker? Dari efeknya. Nah itu saya lupa tadi pasang aja juga nggak tahu ini yang mana. Ini enaknya kan efeknya mereka ini saling kompatibel nih sama senjata gitu. Jadi kalau mau dimainin juga enak. Wah ini Jazz nih, ini keren nih. Ini karakter paling ngehit se-Transformer. Karena dia senangannya R&B. Senang apa? Iya, jadi dia karakternya itu kalau di G1 tuh dia model itu kayak rapper kayak ngomong. Tuh bukannya kalau yang ngomong musik itu Bumblebee ya? Ya itu nggak bisa ngomong, keluarin musik toh. Nah. Itu bego banget. Tahu ya umurnya berapa ya? Lebih senengnya yang mana ya? Makanya kalau bego aku salah terus ini. Ya ini ya. Jadi hati-hati buat penggemar Transformer kalau dengar komunitas Transformer G1 ya isinya kayak gini semua. Ya aku termasuk yang baik. Ada yang lebih parah kan? Ironhide. Prowl. Loh ini kan polisi itu kan penjahatnya. Itu Barricade, itu kalau di Bayformers, ini di G1 namanya Prowl. Kecuali kalau di tapi by the way kalau di G1 ini benar-benar karakter bahaya. Tapi kalau misalnya ada yang baca komiknya yang IDW, ini Autobot yang termasuk Autobot yang brengsek sih. Kayak Nick Fury-nya Autobot gitu. Jadi segala cara dipakai sama dia. Nah, sama di komunitas Transformer juga ada yang brengsek pasti. Nah, bukan aku. Ini adalah Blue Streak. Nggak tahu siapa lagi. Nah, ini lucu ini. Jadi warnanya abu-abu kan ya? Ya abu-abu silver gitu lah. Tapi namanya Blue Streak. Jadi ini ceritanya, yaitu kenapa namanya Blue Streak? Karena yang bikin nama waktu itu tuh salah. Dia yang dia lihat itu versi Diablo-nya warna biru. Terus habis itu makanya dikasih nama Blue Streak. Tapi sama Hasbro diganti karakter itu warnanya silver kayak gini. Jadi di Hasbro habis itu kemudian ngeluarin karakter namanya Silver Streak, tapi pakai warna biru. What? Iya, serius. Jadi namanya abu-abu gini tapi namanya Blue Streak. Jadi yang ngarang ceritanya nih Marvel ceritanya. Tuh, Marvel. Dia lihat gambar warnanya biru. Nah, dia pikir yang ini dinamain Blue Streak. Iya. Terus sama Hasbro diganti silver. Nah, kenapa diganti silver warnanya? Karena yang biru itu yang dari asli yang Diaclone. Kan mereka nggak mau sama. Nggak mau plug gitu. Nggak mau plug. Optimus aja dulu di Diaclone warnanya biru. Terus makanya waktu masuk ke Transformer diganti warna merah. Tapi kayaknya yang Optimus itu kalau di Jepang bukan tokoh utama kan, dia paling yang ecek-ecek sampingan gitu. Kalau di Diaclone. Oh ya, kalau di Diaclone. Soalnya penampilannya enggak banget. Enggak banget sih kalau untuk jadi jagoan Jepang gitu ya.
Ya tapi kan ya makanya kan kurang, kalau Jepang kan identik merah sama biru gitu kan ya biasa, merah putih kan biasanya, Tokyo Red apa segala macam. Nah makanya habis itu diganti pas Transformer diganti. Nah, ini juga by the way kalau yang pesen, kalau yang ngegacha atau beli satu boxnya ini, salah satu kan ini ada 9 nih, ini satu wave. Ada secretnya yaitu Optimus tapi warnanya metalik. Ya. Dan itu cuma ada 1 banding 24 box kalau nggak salah. Kalau nggak salah, Pokoknya 1 banding 12. langka banget lah. Jadi kalau ke gacha siapa tahu bisa dapat. Cuman nggak 0%, soalnya tempo hari ada yang beli gacha langsung dapat Iya, secret. aku juga ke gacha langsung dapat. Ya itu memang sudah jodohnya masing-masing. Nah, cuman di luar seri blind box Blockis Transformer ini ada kan seri baru yang model kit. Nah, kemarin di episode sebelumnya sudah kita review sekaligus cara ngerakitnya yang gampang-gampang susah, yang susah-susah gampang. Jadi biasanya Blockis ini itu kalau dapat tuh juga hasilnya itu dirakit, jadi nggak langsung jadi kayak gini. Tapi ngerakit itu gampang, kayak ngerakit. Ya itu tadi kayak feel-nya itu kayak ngerakit minifignya Lego gitu. Nah, sementara class ini juga ngerakit lebih kompleks daripada Blockis. Cuman tetap gampang, nggak perlu alat, tinggal dipotek-potek aja semua. Langsung jadi dan langsung kelihatan bagus gitu karena hasil paint-nya juga udah bagus. Bentar, ini supaya tidak menghalangi ini mau saya Angkat, dulu. ini Buang aja. Nah, ini sekarang kita melihat lebih jauh lagi, lebih dekat, lebih jauh, lebih dekat, lebih jauh, lebih dekat. Nih, kalau Anda perhatikan kelihatan nggak sih? Ini nyala loh. Ini nyala. Nyala, matanya nyala. Loh, mati. Matanya nyala. Nih, lihat nih. Tuh. Ini kan mati ya. Nyala dah. Ahli ini. Bukan ahlinya ahli ternyata. Loh gimana, mesti diletak dulu baru nyala. Bentar, ini kok ada part kecil-kecil ini apa ya? Mana tuh? Gedul. Bukan. Ya, bentar, ini yang ini kita dapat banyak part tambahan. Ini salah satunya ada pentulan. Ini untuk Tuh leher tuh. buat leher. Cuman ini lehernya sudah ada. Iya, Berarti dapat ini spare. Cadangan. Iya. Berarti ini cadangan leher. Terus dapat spare part kaca dadanya. Ada yang polos, ada yang retak. Mungkin ceritanya battle damage. Sebelum gitu ya. ngomong gitu. Kamu tahu nggak ini siapa? Ini Optimus. Ngaco. Loh, ini kan Optimus. Ngaco. Loh, kok bisa? Ini kan Optimus. Ngaco. Sama ini sama Optimus. Coba beda dibaca di warna. kotak. Coba dibaca. Loh, jangan baca kotaknya. Jangan baca kotak. Lihat modelnya ini aja. Jadi ini namanya adalah Nemesis Prime. Jadi ceritanya ini tuh ada macam-macam versi. Jadi kalau di dulu kalau di The Last Night itu ceritanya si Optimus itu kena pengaruh sama Quintessa jadi Nemesis Prime, jahat. Mana? Di mana? Film mana? Ada Last itu. Night. The Last Night bagian awal kan Optimusnya yang ngejar-ngejar Bumblebee sama si Mark Wahlberg itu. Loh, itu bukannya Yang habis itu terakhir waktu mau digebuk terus Optimus, you're my friend. Terus baru sadar gitu langsung. Loh, itu bukannya sama Age of orang bumi itu yang di reprogram. Bukan, itu Last Bukan Night. ya? Bukan, itu sama Quintessa. Nah, kalau di ya basically ini sebetulnya evil versi jahatnya Optimus lah. Tapi Nah, berarti dia Optimus dong. Dia Optimus tuh berarti. Bukan. Dia Optimus, cuman beda nama doang. Gara-gara jahat dinamai Nemesis Prime. Tapi dia Optimus, aslinya Optimus. tergantung jadi ceritanya, ada yang namanya bukan. Ya tapi ada ceritanya yang dia Optimus Jadi, loh berarti. Ya ada- berarti dia Optimus hitam. Kentut. jadi ceritanya Ini itu baru ada kali ini ya video review saya ada sensornya tip.
Nggak usah dicari tahu dia ngomong apa. Jadi ceritanya itu ada satu seri di mana yang Nemesis Prime itu karena dia waktu datang ke bumi, dia itu nggak sengaja nge-scan truknya Optimus. Optimus lagi berubah jadi truk di scan. Jadi makanya waktu dia berubahnya jadi kayak Optimus, tapi story dia jahat, dia Decepticon. Itu ada cerita yang kayak gitu. Ada. Ya, pokoknya intinya dia Optimus. Ya kamu kalau mau gampangin Optimus ya bisa terserah. Optimus jahat. Cuman dia pakai nama Nemesis Prime supaya secara branding itu anak kecil tidak bingung. Optimus kok jahat? Optimus tuh banyak apa jahat sih? Kasih aja dia nama Bunga. Iya, itu jadi jahat. Kasih saja dia nama Nemesis Prime. Nah, jadi anak-anak masih bisa membedakan mana yang Optimus baik nih. Ini kalau saya lihat lah kok ukurannya hampir sama ya. Tegangin dulu, biar kelihatan. Ini udah tegak ini. Nah, hampir lebih tinggi Classic Class lah. Kalau Classic Class sama Galaxy version mungkin beda satu kepala. Soalnya core badannya ini sama ukurannya. Enggak, ini core ininya kalau kamu buka torso itu sama. Jadi dia itu caranya itu dia bikin untuk produksi massal, dia dalamnya itu bodinya sama semua. Terus habis itu rangka chassis luarnya itu beda-beda. Terus habis itu kaki, nah ini baru mulai kaki ini yang bikin panjang. Kalau dari detailnya sih baru kelihatan. Detailnya beda banget ini. Ya kalau Bayformers kan memang nah ini berarti gini ya, kalau yang Galaxy Blind Box ini dia G1, kalau yang klasik ini dia Bayformers. Nah harus yang B5 nanti Transformer 1, ya G1. Loh ya, maksudnya kalau yang Blind Box dia yang untuk kartun-kartun, nah kalau yang movie-nya Bayformers. Sementara ini. Loh, soalnya kalau udah klasik, udah detail, kita ngomong detail sekarang, masa G1 mau didetail kayak gini keluarnya kan jadinya nggak G1. Yang bisa didetail gini kan Bayformers. Jadinya masterpiece. Apa pula itu? Masterpiece itu mana Transformer mahal bisa Transformers intinya itu. Anyway, nah kalau ini Mirage. Mirage ini kan kalau di Rush of the Beast, Autobot. Dia Mirage tapi rasa jazz. Jadi Mirage rasa jazz. Namanya Mirage, kemampuannya Mirage bisa hologram, tapi karakternya lebih kayak jazz. Dia berubah jadi Porsche, terus habis itu dia suka hip hop, suka pop culture. Nah, jadi karakter dia ini lebih kayak jazz daripada kayak Mirage. Kalau di itu. Terus, nah ini klasik juga. Bandingin sama Jazz. Ini klasik juga, ya, bedanya juga beda satu kepala. Cuman dia ini memang kalau untuk klasik dia aksesorisnya paling sedikit ya dibandingin sama sama Nemesis Prime. Tapi detailnya sih Nemesis banyak ini aksesorisnya tambahannya. Tapi detailnya keren. Apalagi memang yang semua yang aku tahu Mirage yang bisa transform itu nggak ada yang akurat kayak filmnya karena memang nggak masuk akal. Jadi ini paling mendekati. Jadi lebih langsing, terus nggak banyak keyboard. Jadi cuma dapat senjata senapan tangan doang. Ini dapat pedang. Dapat apa ini? Itu ya. Apa Matrix Liberty atau key yang di Rush of the Beast itu? Kia apa Rush of the Beast? Yang dibuat rebutan di film itu, aku lupa ya namanya. Ini lumayan ini dapat apa nih? Apa? Ini Battle X. Apa bedanya sama X? Ya kalau X biasa nggak dibuat battle. Buat potong kayu biasanya, potong pohon. Nah, kalau buat perang Battle X. Nah, katanya kemarin mau bukanya itu Primal. Nggak jadi. Primalnya habis stoknya. Ini bener nggak sih aku narik buka gini? Buka. Tahu copot. Kalau rusak, aku nggak usah bayar ya? Nggak usah, beli aja. Nah, ini saya ganti dengan tangan pedang
Bener nggak ini masangnya? Bentar, saya lihat kardusnya dulu. Attention, fish not for children. Tuh, depan loh. Not for children under 3 years. Berarti ini 5 tahun udah bisa ya? Boleh lah. Ya, sudah boleh. Boleh ya? lah. Ya, soalnya kan partnya kecil-kecil. Boleh Tapi lah. memang 5 tahun nggak makan lah. Iya, kalau part kecil Agak bahaya sih. enggak, maksudnya kalau 5 tahun part kecil udah boleh kan. Memang dari zaman dahulu. Keren, Rek. Ini matanya tuh bisa nyala, kelihatan nggak sih kamera? Nah, gini dong. Jazz dan Jazz bertemu. Kan Porsche sama Porsche, bener dong. Ya, cuman ini kalau digabung gini jadi terjadi kejomplangan. Berarti pilihan ya untuk kolektor ini enaknya gimana? Koleksi yang blind box-nya atau yang klasik kelas? Kalau klasik kelas ini lebih advance sih. Tapi kan tergantung dari kamu sukanya seri apa. Soalnya yang Galaxy mau yang koleksi yang Galaxy version pun, tapi kalau dia ngefans sama Rise of the Beast juga nggak dapet karakternya. Kalau ada yang King Kong. Nggak ada kan cuma bisa klasik kelas. Iya, klasik kelas maksudnya. Jadi kalau kalian yang suka Rise of the Beast, mau nggak mau memang carinya kalau yang punyanya Blotis tuh carinya klasik kelas. Klasik kelas ini sudah ada. Blind box-nya belum ada. Sudah ada Optimus, Primal Monyet, terus habis itu RC, sama Mirage. Udah ya? Bumblebee. Megatron ada? Bukan Nggak ada. Apa itu musuhnya? Scourge. Ya, Scourge. Sama Scourge. Itu ada. Ya, kayaknya itu ada. Iya, 7. Nah, makanya lihat episode kita sebelumnya yang sudah ditunjukin secara masih utuh dan lengkap. Ini sebetulnya nggak usah pakai stand, kayaknya bisa dari satu kaki. Saking imbangnya dan enteng. Nah, bisa. Iya ya, bisa ya. Bisa lah. Jadi yang ini harusnya juga bisa. Iya dong, lebih seret. Kenapa bisa lepas sendiri? Padahal nggak saya lepas. Terus cara masuknya gimana? Nih, kayak Karate Kid. Bisa ternyata. Nih, blokisnya reparty semua. Kalau dipegang itu memang bahannya Tebel lah ya. Plastiknya itu apa ya? Ringan tapi mantap. Gimana ya jelasinnya ya? Dia itu artikulasinya nggak letoy, cuman karena memang ringan tapi padat. Bukan plastik kopong. Kalau misalnya kita bandingkan sama action figure tuh biasanya kan plastiknya ada karet-karetnya gitu ya. Bahkan yang modern kan banyak yang pakai silikon rubber segala macam. Itu kan jadi berat. Otomatis artikulasinya juga terbebani dengan bobot bahan plastiknya. Nah, kalau ini dia plastiknya tuh padat, kelihatannya dipegang itu mantap, kokoh. Cuman nggak berat, jadi akhirnya tidak membebani artikulasi, makanya bisa berdiri kaki satu. Iya. Cuman balik lagi ini salah satu kekurangan, mungkin yang bisa jadi kekurangan ya. Dia kebanyakan joinnya itu ball joint. Jadi kayak ini ball joint, tangan ini ball joint. Jadi ya lama-lama kan karena gesek-gesek sama-sama letoy. Tapi kalau ball joint kan gampang, dilepas, kasih lapisan apa itu coating, kutek. Entah itu kutek atau lem besi atau pokok adhesif yang bening yang bisa melapisi itu pasang lagi kan bisa. Ya. Ini kayak ini yang Ironhide ini ininya sudah mulai berasa nih agak letoy. Kaki ya. Ya ini udah, tapi masih oke, masih normal kayak gini. Iya. Dia kan nggak bergerak sendiri kan, mesti ada. Nah ini kalau misalnya figur lain, figur merek apa tuh ya biasanya tuh ya harganya jutaan, baru beli keluar dari kotak tahu-tahu udah kendor sendiri lah kan sakit hati. Mulainya pakai M. Kan sakit hati. Enggak lah, nggak nyebut merek lah.
Kalau ini kan enak, harga murah, bahan bagus, solid, karakter uki. Bisa enak buat dipakai main, buat difoto-foto. Ini juga dapat. Oh, dapat ini ya, dapat efek ya? Stand base dan efek. Nah, Oh, ini yang klasik kelas doang ini. Iya, Dapat yang efek. klasik clash. Kalau yang itu dapatnya gini doang berdirinya. Kalau yang blind box. Nah, ini dapatnya ini 2 jadi 1 nih. Kenapa ya dikasih stand base 2 ya? Biar gede aja gitu kali ya. Biar apa? Budgetnya nyampe buat klasik kelas. Atau biar bisa majang 2 figur langsung gitu ya. Duel. Nah, Tarang. Chip sambungnya? Bisa dong, sama aja itu. nah kalau yang Galaxy version sih gampang, dari samping ke samping bisa disambung nih stand base-nya. Jadi kalau mau masang bisa rapi gitu. Nah. Oh gitu. Oh gitu. Panggil temen dah itu namanya. Ah, gak urusan gua. Ini senjatanya pinjem dulu ya. Tarang. Tuh, mirasnya ngadep kemana? Coba. Oh, tinggal noleh aja. Nah, itu loh baru. Autobots roll out. Cetok. Nyala. Oh, nyala. Nah, seru Ah. juga nih. Mainan anak kecil ya. Terus Mainan mah? bocah ya. Iya, mainan Kita bocah. jadi bocah sekarang. Memang sejak kapan kita bukan main-mainan bocah? Kita kan cuma main orang gede yang kebetulan suka mainan bocah. Kita adalah bocah yang terperangkap dalam tubuh orang tua. Oh, pikir cuma kayak. Ya, untuk saat ini karena berhubung cuman segini Transformer, jadi kita belum bisa berinteraksi lebih mendalam lagi. Mungkin nanti setelah ini Blokis kan, Bakal lebih banyak lagi. ya Blokis habis gini bakal bikin Marvel juga. Marvel juga. Seri Infinity Saga. Senseiya, Iya, Senseiya, Marvel, Conan, Detektif Conan. Iya, yang detektif itu. Iya, kan? detektif bukan Conan. Bukan yang Conan itu. Barbarian, bukan. Detektif Conan. Terus mereka bikin itu. Kalau Kamen Minion, Rider udah ya, Kamen Rider. Kamen Rider sama Ultraman udah. Ultraman. Minion. udah. Minion. Iya. Banana. Iya. Nah, itu lucu kayaknya. Nah, tapi aku paling nungguin sih Senseiya sih. Itu kayaknya yang emas-emas bakal aku lengkap. Ya, tapi kalau Sensei kan modelnya ntar gini-gini juga kan. Ya. Oh enggak, dia ada yang klasik kelas. Waduh, berarti ada yang modelnya detail. Betul. Terus emas-emas gitu. Oh, Wah, emas-emas. Kamu doyannya emas-emas ya? Wah, sorry kalau saya emas-emas aku bukan mas-mas. Kalau saya mbak-mbak. Aku meme-meme bukan mas-mas. Ya, demikianlah ngobrol-ngobrol ngalor ngidul gak jelas kita hari ini bersama. Sampai lupa kan, dari awal gak memperkenalkan diri, langsung asal ngomong aja, nyocos aja. Sampai gak ada yang tahu kan ini siapa, dari awal sampai akhir siapa, ini udah gak jelas. Bintang tamu penting. Kenalkan diri dulu. Namaku Elvin, penggemar Transformer Ya, yang sederhana. lebih tepatnya dia ketua grup Transformer Indonesia. Komunitas Indonesia. Apa nama Transformer grupnya? Group Apa tuh ya? Indonesia. Transformer Group Indonesia. Transformer Group Indonesia. Nah, cari ini aja di Facebook. Dia kepalanya, makanya saya bawa kepalanya aja ke sini. Badannya kemana? Nggak tahu katanya. Badannya sudah ya kemarin, bukan antar cracker kan? Iya. Jadi ini perkenalan di akhir interview baru kenalan. Dari depan nyerocos saja nggak kenalan. Jadi sama seperti kalau Anda datang ke komunitasnya dia, jangan merasa asing, jangan merasa orang yang Nyerocos aja, nggak apa-apa. nyerocos dulu aja. Nanti kenalannya kalau udah mau pulang baru kenalan. Oke. Jadi stay tune terus tetap di YouTube channel Multi Toys Indonesia.